Selamat siang, pemirsa Warta Kota, Tribun Bekasi dan Tribun seluruh Indonesia. Siang ini kita bertemu dengan Ketua PDI Perjuangan Kota Bekasi dengan Mas Tri atau nama lengkapnya Dr. Tri Ardianto. Kita akan berbicara tentang evaluasi pemerintahan di Kota Bekasi sampai dengan 2021 akhir ini. Dan kira-kira sedikit ke depan bagaimana. Dan kita juga akan menyinggung perkembangan UMKM di Kota Bekasi. Selamat siang, Mas Tri. Selamat siang juga para pemirsa Warta Kota dan Tribun di seluruh Indonesia. Mas Tri, kita mulai dari tema tentang pandemi sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Lalu dampaknya adakah terhadap peta politik di Kota Bekasi? Ya, kalau kita memandang itu kan yang namanya partai itu adalah sebagai kendaraan. Yep. Tujuan utamanya adalah bagaimana mendekatkan diri dan ada manfaatnya buat warga masyarakat. Nah, 2 tahun ini tentunya sesuai dengan perintah ya, Ibu Ketua Umum bahwa kita terus mendekatkan bersama rakyat. Ini dijadikan satu media buat kita ya untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi. Pertama bahwa kita sudah menyiapkan persiapan pada saat itu menghadapi lonjakan pandemi yang luar biasa. Yes. PDI Perjuangan Kota Bekasi menyiapkan hampir ada kurang lebih 6 ambulans. Dan kemudian kita juga menyiapkan mobil jenazah, ada 3. Kemudian kita juga siapkan memberikan fasilitas gratis buat warga masyarakat yang memang pada saat itu harus menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Yep. Kita menyiapkan yang namanya di samping pengangkutan gratis, baik itu ke rumah sakit maupun ke jenazah, ke pemakaman, baik itu di luar kota maupun di seputaran Kota Bekasi. Tetapi kita lengkapi juga dengan menyiapkan peti jenazah. Sampai ya, gratis itu? Gratis juga, karena kita berikan kepada mereka, warga masyarakat yang membutuhkan. Karena pada saat itu juga kondisi peti kan memang sangat sulit, karena jumlahnya kan pada saat itu cukup tinggi, melonjak. Terutama pada saat kita menghadapi yang serangan kedua, pada saat kurang lebih sekitar bulan Juli Agustus. Ya, Juli Agustus itu kan permintaan cukup tinggi. Makanya terus kemudian para kader, para pengurus malah kita bikin sendiri. Oh. Jadi si peti itu kita bikin sendiri. Jadi memang kita khususnya memberikan adalah tentunya yang tidak mampu ya. Kalau mungkin yang mampu mereka kan biasanya menggunakan peti yang cukup cukup signifikan gitu ya, yang bagus dan lain sebagainya. Nah ini di samping juga untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Karena yang muslim pun kan kalau dia perjalanan jarak jauh kan harus juga diangkut dengan dengan menggunakan peti. Khawatir juga kalau goyang-goyang tiba-tiba nanti di jalan dia bangun lagi kan. Nah makanya supaya nggak bangun lagi kita berikan kenyamanan. Itu sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ide membuat peti itu kan luar biasa. Apakah memang ada kader yang punya perusahaan peti atau? Nggak ada, karena yang tadi saya bilang bahwa kita itu pada akhirnya kita gotong royong, kita bikin sendiri. Kader tuh bikin sendiri, bikin dari kayu sendiri dan sebagainya. Karena itu tadi produksinya, kalau kita beli peti juga mahal. Peti itu kalau beli itu kan rata-rata pasti di atas 2 juta. Padahal kalau kita bikin tuh nggak sampai 500.000. Gitu loh. Jadi inilah bahkan dulu ada isu yang 30 juta itu memeras. Iya. Siap-siap. Ya, terus kemudian juga pada saat kondisi kemarin juga cukup berat, kita juga menyiapkan yang namanya peminjaman itu loh Mas, Oksigen. Kemudian juga kita melakukan advokasi, pendampingan kepada warga masyarakat yang memang hari ini mereka tidak memiliki BPJS. Gitu loh. Jadi tidak memiliki BPJS itu dia mendapatkan fasilitas yang namanya layanan kesehatan masyarakat. Tapi biasanya warga masyarakat tidak tahu pengadministrasiannya. Makanya oleh karena itu perlu didampingi. Jadi karena itu harus ada surat keterangan dari Dinas Kependudukan, kemudian Dinas Sosial, kemudian dia membutuhkan appointment dari Dinas Kesehatan. Terakhirnya itu. Jadi menghubungkan 3 dinas ini dalam kondisi Covid tentunya kan menggunakan resiko dan sebagainya. Makanya teman-teman kader dan sebagainya mereka selalu siap dengan APD-nya. Ya, jadi alhamdulillah juga karena kemudian dari DPP memberikan kiriman juga APD buat tim kita. Tuh. Kemudian juga terkait dengan setelah itu kan kita lebih berperan terkait dengan vaksin. Nah, itulah juga PDI Perjuangan Kota Bekasi ya hampir 6 kali kita melakukan vaksin.
Ya rata-rata ada yang 2.000 satu kali vaksin. Kemudian yang terakhir karena memang baru suntik yang kedua kali, itu 1.000 orang. Nah inilah upaya-upaya bagaimana kita mendekatkan diri terus kepada warga masyarakat sehingga ada nilai manfaat. Oke. Ini setelah bulan-bulan Oktober, November sudah mulai mereda dan kira-kira proyeksi 2022 nih program dari PDI Perjuangan apa Mas Tri? Ya, tentunya yang sekarang lagi kita optimalkan adalah bagaimana kebangkitan terhadap ekonomi. Oke, ekonomi. Karena tidak cukup juga ya kalau kemudian kita memberikan mereka program-program yang dari pemerintah pusat terkait dengan BLT, terkait dengan KIP, terkait dengan KIS, terkait dengan biaya pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka kemudian bisa hidup mandiri. Ya, jadi artinya kita mengoptimalkan apa yang mereka memiliki. Masing-masing manusia itu kan memiliki passion, memiliki nilai lebih, keunikan masing-masing. Jadi kalau mereka misalnya punya passionnya berdagang, ya kita fasilitasi. Kadang kita siapkan yang namanya gerobak, kita siapkan tempat, terutama anak-anak muda yang milenial. Nah, salah satunya contoh ini nih, kita nih ada berada di di UMKM nasi kebuli Jordan. Nah, ya dikelola sama anak-anak muda. Ya, dan ini ternyata base-nya adalah base UMKM. Sama dengan itu. Anak-anak muda yang memang mereka punya passion masih bisa membuat kayak barista, kopi dan sebagainya, itu kita siapkan tuh. Kita siapkan tempatnya, kita siapkan infrastrukturnya supaya mereka bisa hidup mandiri. Jadi ada beberapa kedai yang kemudian kita siapkan mereka untuk kemudian bisa survive. Itu kalau dia pedagang. Kalau kemudian dia sekarang yang sedang kita berdayakan adalah ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu dan mama itu sedang kita latih mereka dengan latihan menjahit. Kemudian mereka dengan merajut. Kemudian mereka sekarang itu ada yang itu loh dari daun itu loh Mas. Jadi dia bikin bahan yang dari daun. Jadi itu juga cukup bagus. Fashion juga macam itu. Fashionable. Karena kita sedang lagi mencoba. Kemarin itu kita ada yang namanya Bekasi Fashion Week. Kita melibatkan desainer juga pragawati yang kemudian tingkatnya tingkat nasional. Nah kita kontrak mereka, terutama yang orang Bekasi, mereka memiliki desain. Nanti kemudian yang melakukan menjahit itu adalah teman-teman kita, sehingga mereka tidak lagi mengejar terkait dengan omset atau dalam jumlah besar, tetapi lebih banyak kepada mutu, sehingga nilai value-nya juga dia memiliki nilai tambah. Gitu. Jadi kita nggak kejar value, tapi kita kejar adalah nilai estetika gitu loh, nilai tambah bahwa ya, mereka kan sekarang tuh lebih senang anak-anak muda atau fashionable sekarang kan ingin berbeda dengan yang lain. Itulah konsepnya itu tadi. Tapi secara keseluruhan kalau warga Kota Bekasi menghadapi kebangkitan ekonomi 2002 pasca pandemi, kira-kira seberapa kuat, seberapa tangguh? Kalau Kota Bekasi saya kira karena kita kota jasa dan perdagangan, apalagi kemudian ada satu kebijakan yang hari ini PPKM level 3 tidak diberlakukan, itu saya kira sangat menyambut baik. Karena ekonomi kita tumbuh, itu kan karena memang ada proses dagang dan jasa ini. Ya, sehingga kalau ada kesempatan kemudian diberikan kesempatan untuk mereka melakukan kegiatan keekonomian sepanjang prokesnya dilalui, ini saya kira sangat cepat. Dan hari ini saya kira tingkat pertumbuhan Kota Bekasi hampir 4-5%. Sudah tembus angka itu Mas? Sudah mulai tembus angka itu. Ya, sehingga dari hasil PAD yang kita miliki juga tidak terlalu banyak terkoreksi ya dari kondisi pandemi yang ada. Jadi dari sisi skala pendapatan daerah tidak terlalu terpengaruh sehingga proses pembangunan bisa jalan. Ya, tetapi dari sisi lain itu tadi UMKM ini yang kemudian sebagai penopang kegiatan keekonomian. Jadi kita ini punya 2,4 juta Mas. Jadi jual apa aja di Kota Bekasi kayaknya laku gitu ya. Iya, jadi karena pangsa pasarnya untuk Kota Bekasi sendiri sudah cukup besar gitu. Dengan luas wilayah yang hanya sekitar 120.000 hektar. Ya, jadi nggak terlalu besar juga kan Kota Bekasi ya. Makanya tingkat kepadatannya tinggi. Ini jadi kira-kira proyeksi 2022 kita pasti di atas 5% pertumbuhan. Kita optimis. Apalagi kalau kemudian ditopang
Kemudian proyek-proyek nasional secara ansih bisa terus berjalan. Contoh misalnya yang sedang udah berjalan nih double track. Oh, Sekarang itu stasiun Bekasi itu menjadi origin destination. Jadi asal tujuan untuk perjalanan keluar kota pun itu berhentinya di Bekasi. Nah, itu menjadi jaya direct kan. Jadi kayak Cikarang, kemudian apa namanya? Cibitung, kemudian sepanjang perbatasan Bogor, Cibubur dan sebagainya, daya tariknya ke stasiun kita. Orang kalau ada yang namanya bangkitan dan tarikan perjalanan pasti akan memiliki nilai tambah terkait dengan apa namanya PAD dan lain sebagainya. Terus belum lagi nanti kalau kemudian LRT kan targetnya 17 Agustus 2022. Sudah jalan. Nah, udah jalan. Berapa apartemen yang kemudian nanti akan terbangun, terus kemudian orang berdatangan, ya PBB, kemudian orang belanja dan sebagainya, itulah yang akan meningkatkan signifikasi terkait dengan apa namanya pendapatan asli daerah. Yap. Pemirsa, kita melihat optimisme yang kuat dari Kota Bekasi menyambut 2022. Ya, hanya dalam beberapa hari lagi kita memasuki tahun 2022 dengan optimisme yang tinggi. Nah, di Kota Bekasi ini kita optimis mencapai pertumbuhan 5% atau ke atas, minimal 5%. Nah, kita akan tanya ke Mas Tri yang membidangi banyak UMKM, peran anak-anak muda bagaimana dalam pertumbuhan ekonomi 2022. Bagaimana Mas Tri, anak-anak muda ini perannya sejauh mana? Ya, jadi kan ini sekarang kita lagi mencoba memang merubah mindset dan heart side. Jadi ya merubah ini pada anak muda bahwa mereka tidak lagi menjadi seorang pekerja, tetapi mereka harus menciptakan lapangan pekerjaan, memiliki jiwa entrepreneur. Yes. Nah, kita sekarang sedang membangun yang namanya Bekasi Creative Center, di mana itu adalah sebagai tempat wadah buat anak muda nanti mereka melakukan kreativitas. Nah, kemudian muncul apa namanya anak-anak muda yang sekarang itu mereka mengguliti di bidang bisnis. Ya. Kalau teman-teman lihat di podcast saya, ya bagaimana beberapa jersey yang dihasilkan untuk kompetisi Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 itu dari Kota Bekasi. Dan itu anak-anak muda mereka. Ya, hanya memang mereka pada saat itu adalah memang memiliki waktu yang cukup rentang waktu yang cukup panjang. Ya, jadi menjadi seorang pengusaha yang sukses itu memang cukup panjang, hampir membutuhkan waktu 10 tahun. Pengalaman dari hasil riset saya itu seperti itu. Nah, sekarang yang dipentingkan adalah konsistensi dan kemudian adalah membaca peluang. Siap. Ya. Ada satu contoh yang di Bekasi itu anak muda lulusan pesantren dari orang nggak mampu, tapi dia punya visi waktu itu adalah menjual yang namanya dimsum. Ya. Dari pesantren jual dimsum. Dari pesantren dari jual dimsum, tapi awalnya dia jualan somai. Ya, dia cuma tadinya ngerjain itu pakai alat rumah tangga yang ada di rumah ibunya. Ya. Tapi kemudian berkembang setelah 3 tahun dia alhamdulillah sudah bisa punya 5-6 karyawan. Sekarang hari ini itu kalau dia bikin tagline, kalau ke Bekasi belum makan dimsum tempat dia, itu belum ke Bekasi. Ya, jadi kalau ke Jatiwaringin itu ada nama dimsum 49. Iya, lagi heboh itu ya. Lagi heboh kan? Iya. Karena sekarang apa? Karena dia sekarang memiliki resellernya itu hampir 4.000. Ya. Dan juga ini sama, ya. Ini salah satu dikelola anak muda, ya, informasinya yang namanya nasi kebuli Jordan ini, itu omsetnya udah mendekati 1 M. Bayangin. Ya. Dan itu hanya dalam waktu 3 bulan. Jadi artinya bahwa bagaimana kemampuan membranding sesuatu. Ya, jadi branding saya kira penting. Ya, kemudian melihat pasar, ya, dan melihat peluang tantangan yang dihadapi. Memapping itu yang saya kira butuh. Nah, pemerintah tentunya berada di mana posisinya? Posisinya adalah bagaimana proses pada awal, yang namanya pelatihan, yang namanya memberikan kemudahan, baik itu perizinan, administrasi, termasuk di dalamnya adalah pemodalan. Nah, sekarang yang dicari adalah bagaimana memperluas pasar yang ada. Nah, pasar ini yang kemudian sedang kita jajaki bagaimana kalau kemudian kita juga bekerja sama melakukan MOU dengan negara-negara di luar gitu. Termasuk kita sudah bekerja sama misalnya dengan hub-hub yang ada, kan? Untuk apa? Untuk mempermudah pemasaran. Saya kira itu. Bekasi Creative Center ini bagaimana
pengorganisasian? Ini karena ini masih dalam proses pembangunan. Oke. Ya, tetapi kita sudah bikinkan tim yang kemudian nanti tim inilah yang kemudian akan mengelaborasi kegiatan-kegiatan yang ada di Bekasi Creative Center. Dan itu isinya juga relatif banyak anak-anak muda. Muda semua. Jadi sport, science, kemudian art, fashion seni, juga. Fashion itu semuanya dia. Karena kan ada kurang lebih yang namanya milenial itu ada kegiatannya hampir 19 klaster. Nah, itu nanti yang itu udah dipetakan semua. Dipetakan semua, mana yang fotografi, sinematografi gitu. Ya, kayak gitu-gitu lah. Ya. Pemirsa, mumpung kita sebenarnya berbicara tentang Mas Tri sebagai Ketua PDI Perjuangan Kota Bekasi, nah, kira-kira Mas Tri, anak muda ini dalam peta politik 2022 sampai 2024 bagaimana nih peran? Ya kan kalau kita lihat sekarang kan kita memang menghadapi masa yang disebut bonus demografi. Bonus demografi di mana saat ini anak-anak muda yang kemudian nanti akan memegang peranan penting termasuk nanti pada masa 2024. Yes. Dan saya melihat bahwa anak muda sekarang itu sekarang lebih cerdas. Jadi memilih pemimpin itu juga dia melihat track recordnya, bukan kayak Pat Gulipat biasa 0 saja gitu. Yes. Saya kira ini yang harus lebih dioptimalkan. Bagaimana pemilih-pemilih muda ini menjadi pemilih-pemilih cerdas, kemudian pemilih-pemilih yang kemudian peduli, ya tidak lagi apatis terkait dengan yang namanya politik. Karena setiap sisi kehidupan yang kita lakukan itu sebenarnya ada keputusan-keputusan politik. Semua mau harga cabai, ya, mau kemudian menetapkan jalan, pembangunan jalan, ya, pembangunan terkait dengan ruang terbuka hijau. Bagaimana membuka lapangan pekerjaan baru, itu semuanya ada keputusan politik. Nah ini harus disadari oleh anak muda. Sehingga anak-anak muda yang kemudian nanti hadir dan kemudian menentukan masa depan kota dan juga negara ini, saya kira harus tampil. Dan saatnya mereka harus tampil. Jadi pemilih-pemilih muda tidak saja sebagai pemilih yang aktif, tetapi dia harus juga siap untuk dipilih. Iya, jadi artinya dia juga harus siap untuk memimpin. Iya, jangan hanya ingin siap memilih, tetapi dia juga harus menjadi anak-anak muda yang siap dipilih. Calon ya. Nah, calon harus dipersiapkan. Ya, dan itu mempersiapkan itu, saya kira juga bukan waktu yang pendek, ya, karena butuh mengelaborasi, butuh jaringan, butuh pengetahuan, butuh bagaimana proses pendekatan, dan semua itu tidak bisa dilakukan secara instan. Ada tahapan yang harus mereka lalui. Pemirsa, kita mau dapat sedikit bocoran dari Mas Tri tentang kira-kira bagaimana kiat PDI Perjuangan mengulik anak-anak muda nih. Ya, kita sedikit saja. Ya, saya kira kalau boleh. Ya, kita banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka. Siap. Ya, kegiatan-kegiatan keolahragaan, kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan lomba, yang kemudian lebih ke milenial gitu kan. Ya, terkait dengan foto model, terkait dengan apa namanya, membuat videografer, membaca puisi melalui apa dengan daring. Ya, itulah yang seperti itu. Jadi masuk dalam jantung kegiatan mereka begitu. Ya, kita sebetulnya lebih kepada bagaimana mereka memfasilitasi apa yang mereka inginkan sebetulnya. Siap. Jadi kita baca arah dan keinginan mereka, kitalah yang kemudian akan memfasilitasi. Siap. Terima kasih Mas Tri, waktu kita untuk ngobrol tentang politik dan ekonomi di Kota Bekasi. Pemirsa, kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan salam dari Mas Tri untuk para pemirsa semua. Bekasi keren. Si keren. Terima kasih.